Jadi adik-adik, alhamdulillah ya, sudah selesai kita lakukan rancangan aktualisasi, tinggal langsung melaksanakan aktualisasinya. Berarti habis ini kita akan melaksanakan, tapi semua catatan-catatan tadi diperbaiki dulu, kan gitu ya. Diperbaiki, kemudian nanti setelah diperbaiki, adik-adik membuat, kan ada itu contohnya lembar perbaikan, ya, lembar perbaikan evaluasi. Nah, itu kalau nggak salah habis, kan ada ya di PowerPoint-nya Bude atau yang di LMS itu boleh dilihat. Itu habis lembar persetujuan ada lembar perbaikan ya, evaluasi rancangan aktualisasi itu dibikin, tapi setelah diperbaiki kan tadi semua ada perbaikannya semua, kecuali yang nggak ada ya, yang nggak ada berarti membuat, nanti caranya sama ya, dikirim aja ke grup ya, ke grup nanti Bude akan tanda tangan, tapi perbaiki dulu. Setelah perbaikan, maka adik-adik akan melaksanakan aktualisasi. Jadi aktualisasi bisa dilakukan sekarang hari Jumat ya. Mungkin startnya kita hari Senin sudah mulai aktualisasi, ya, sudah mulai melakukan tahap kegiatan pertama ya, yaitu hari Senin ya tanggalnya. Nah, cara menuliskannya, jadi nanti saya kasih eh, jadi bab 1, bab 2 yang sudah kita perbaiki ini jangan dikorek-korek ya. Cuma nanti lihat ya, di bab 1 sama bab 2 terutama di kata pengantar atau di ya kata pengantar mungkin atau di pendahuluan, itu kalau ada tulisan rancangan aktualisasi maka diganti dengan laporan aktualisasi. Ya, karena sudah nggak merancang lagi. Jadi nanti pada saat kita menyusun laporan aktualisasi, berarti semua kalimat-kalimat merancang digantilah dengan laporan aktualisasi. Oke, sekarang mau saya sampaikan dulu bab 3. Jadi nanti yang kita kerjakan bab 3. Bab 3 inilah nanti yang mau dikirimkan di laporan perharian yang harian yang dimasukkan dalam LMS. Misalnya minggu ini saya melakukan sampai di mana. Nah, itu yang dikirimkan di LMS ya. Oke, saya coba sekilas info aja ya, jangan lama-lama, saya mau nulis kirimkan dulu bab 3. Bab 3. Nah, jadi bab 3 ini isinya begini ya. Satu, saya terangkan, dengarkan baik-baik, kemudian karena saya sebentar lagi mau masuk kelas lain. Jadi bab 3 ini, nih 3.1 adalah kegiatan pertama. Langsung kegiatan pertama berarti apa di sini? Persiapan apa? Persiapan apa itu ya? Kegiatan pertama. Jadi ini kan bab 3 adalah pelaksanaan aktualisasi. Tolong semua dengar baik-baik, kayaknya Putri mulai tadi saya lihat cerita terus deh. Ya, mana Putri tadi? Nanti tanya lagi ya. Nah, Putri coba konsentrasi sedikit Putri. Ya, Bude. Ya, jangan cerita dulu deh nanti bingung lagi ya. Nah, ini bab 1, bab 3. Jadi bab 1 sekali lagi, bab 1, bab 2 setelah perbaikan jangan dikorek-korek lagi, kecuali yang ada tulisan proposal atau rancangan kita ganti dengan laporan ya, laporan aktualisasi. Nah, nanti yang dibikin bab 3 nanti sudah beda. Nanti ini nanti aja persetujuan ini nanti saya kirimkan. Nah, 3.1 adalah kegiatan. Berarti 3.2-nya nanti kegiatan kedua ya. Paham ya nih ya? Jadi kegiatan 3.1 adalah kegiatan pertama. Berarti persiapan apa? Masing-masing bidang. Terus A di sini adalah tahapan kegiatan. Ingat ya, kan ada kegiatan, ada tahapan kegiatan ya. Jadi tahapan kegiatan A ini adalah konsultasi kepada mentor. Ya kan semua gitu ya. Nah, terus adik tulis di sini, konsultasi kepada mentor itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Isi tanggalnya. Berarti kalau kita mulai actionnya, mulai aktualisasi hari Senin, berarti Senin itu tanggal berapa? Nah, ditulis ya. Ya, kalau perlu dilaksanakan hari tanggal boleh. Ya, jadi Senin tanggal kok perlu dilaksanakan hari
dan tanggal. Misalnya toh hari garing tanggal juga boleh, berarti Senin tanggal berapa. Paham sampai sini ya? Konsultasi. Kemudian tempatnya di mana? Misalnya di ruang kampus, ya kan gitu ya, di ruang kepala puskesmas atau kepala UPT, itulah tempatnya. Kemudian setelah itu adik-adik menguraikan pelaksanaan. Di sini ceritakanlah ya hasil pada tahapan yang disertai ini. Jadi ceritakan hasilnya setelah adik-adik konsultasi itu apa. Kan ini konsultasi nih, ya. Mungkin ceritakan pelaksanaan apa hasilnya pada tahapan ini sertai dengan. Nah, jadi ceritakan hasil dari konsultasi apa, mungkin mendapatkan arahan apa-apa, ya. Paham nih ya? Oke, paham sampai sini hasilnya? Terus ini foto, tapi fotonya jangan terlalu besar ya. Ya, ini hanya foto. Jadi foto di sini adalah foto untuk konsultasi. Oke, paham? Foto konsultasi. Kan kita kegiatannya konsultasi nih. Nah, setelah selesai, adik ini, ya, keterkaitan substansi mata pelatihan aktualisasi ini. Jadi ini keterkaitan substansi mata pelatihan ini aktualisasi nilai dasar ini tentang nilai-nilai dasar. Jadi ini aja keterkaitan substansi mata pelatihan dan nilai, ya, dan nilai dasar ASN, ya, bukan dalam kurung aktualisasi nih. Jadi keterkaitan substansi mata pelatihan, ya, dan nilai dasar ASN. Nah, dicerita di sini pada saat melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan bukan mata pelatihannya ya, nilainya. Di sini nilai. Nilai apa? Kan tadi di konsultasi kan adik menulis toh nilainya adalah kompeten apa tadi ya? Ceritakan di sini. Ya. Jadi di sini ya untuk keterkaitan substansi mata pelatihan dalam kurung ini nggak usah dirubah deh ini. Keterkaitan substansi mata pelatihan dalam kurung aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang dirubah di sini. Pada saat melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan mata pelatihan diganti langsung dengan nilai. Nilai ya. Ini. Paham nih? Ya. Nih. Ya. Tunggu dulu saya ini. Oke. Ya. Iya. Supaya paham. Aduh, salah. Tunggu. Nah, jadi di sini ya, tadi ini mata pelatihan ini ya, ini diganti dengan nilai ya. Ya, diganti dengan nilai ya. Nilai. Jadi pada saat melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan nilai pelatihan apa. Nah, kan misalnya adik ada konsultasi dengan mentor ada berapa ya? Ada 3 atau berapa. Yang pertama apa? Terus diuraikan, dijelaskan. Kenapa ambil tadi? Penjelasannya pada seperti adik-adik waktu tadi menjelaskan ada keterkaitannya apa kan gitu tadi ya. Nah, ini dijelaskan sesuai dengan apa yang adik lakukan. Nah, misalnya kompeten atau apa, kenapa ambil kompeten, nah, itulah berikan penjelasan singkat dan berikan lagi, kan ada beberapa tadi ya. Jadi nilai pertama diuraikan ya secara singkat sesuai apa yang kau lakukan dan indikator mana yang kau ambil, kan gitu ya. Terus habis itu apalagi misalnya 3 ya diuraikan semua. Nah, kemudian yang di tulisan nilai itu nanti di bold. Oh, berarti akuntabel, diuraikan, kemudian kolaboratif, dijelaskan, diuraikan. Misalnya 3 ya, bisa terus apa lagi. Sudah sampai sini paham ya? Terus
Setelah itu adik-adik di sini, adik-adik kan golongan 3 nih, golongan 3. Jadi pada saat sudah selesai menguraikan, ya, menguraikan secara singkat nilai-nilai yang terkait di dalam kegiatan konsultasi, adik nulis ini, nih, alinea baru, nih. Tambahkan apa akibat nilai diterapkan nih. Jadi analisa di sini namanya analisa dampak nilai. Jadi ada satu strip lagi ya. Jadi habis keterkaitan boleh dicontreng di situ. Jadi namanya analisa dampak nilai. Jadi artinya jika nilai-nilai ya, nilai-nilai tadi, nilai-nilai akuntabel semua itu tidak diterapkan, apa yang terjadi? Hampir sama pada saat kita menganalisa isu. Kan gitu ya. Jika isu itu tidak diterapkan, apa yang terjadi? Nah, sekarang nilai. Pada saat menganalisa dampak nilai, adik-adik boleh per nilai dijabarkan, boleh tidak. Langsung aja jika ya analisa dampak nilai, jika nilai-nilai apa tadi akuntabel ini tidak dilakukan, maka apa yang terjadi? Uraikan. Oke, paham? Mau diuraikan satu-satu silakan, langsung dari tiga-tiganya langsung dijadikan satu juga tidak apa. Paham sampai sini? Sudah? Halo? Coba dibuka mikrofonnya. Sudah paham? Sudah paham ya? Jadi Paham, Bude. Nanti kalau bikin laporan jangan aneh-aneh ya. Jangan ngikutin laporan orang lain, ikutin ini aja. Nah, setelah adik-adik masuk tadi, analisa dampak nilai sudah selesai, berhenti, langsung ya tulis lagi. Tahapan keduanya apa? Tahapan kedua lihat. Misalnya habis konsultasi, B, di sini B, habis konsultasi dilihat di situ. Misalnya menyusun atau membuat leaflet, misalnya ya, yang kedua membuat leaflet. Maka habis ditulis membuat leaflet, urutannya sama dengan ini lagi. Persis ini, dilaksanakan pada hari dan tanggal. Ya, balik lagi seperti ini. Ya, membuat leaflet itu hari, tanggal, tempat, terus uraikan. Ya, uraikan pelaksanaannya. Pada saat membuat leaflet itu, uraikan sedikit. Saya membuat ini, hasilnya apa. Oke? Terus fotonya leaflet. Kan gitu ya, kecil aja ya. Dan membuat leaflet ini berarti foto. Nah, foto di sini jangan banyak-banyak, yang intinya saja. Kan tadi konsultasi mentor ya, konsultasi itu aja, nggak usah dimacem-macem. Paling banyak 2. 1 tapi nggak boleh disusun ke bawah. 2 itu pun harus samping. Misalnya menyusun leaflet, ada fotonya menyusun sama leafletnya di foto kecil gitu aja. Maksimal 2, cukup 1 aja yang inti. Kalau perlu, kalau menyusun leaflet ya leafletnya toh aja di foto. Tapi leaflet aslinya disimpan ya untuk bukti fisik. Oke? Paham ya Nis ya? Jadi setelah selesai ya dari tahapannya menyusun leaflet atau membuat video atau apa ya. Kedua, kembali ya, ini dilaksanakan hari, tambahi ya, di sini ya, hari garing tanggal, supaya jelas. Hati-hati dengan foto. Ya. Kalau ditulis hari Senin, tanggal sekian, jangan fotomu di sini, bajumu baju batik, berarti salah. Nah, tuh hati-hati. Ya, harus disesuaikan tuh. Ya, oke. Nah, jangan sampai keliru. Nah, habis itu karena leaflet sudah diuraikan, hasilnya apa, ceritakan sedikit ya tentang hasil dari kamu kerjakan tentang leaflet tadi, fotonya, terus keterkaitan substansi mata pelatihan dalam buku ini tadi pada saat melakukan, lihat lagi ya. Ya, mata pelatihan ini diganti ya, sekali lagi diganti dengan nilai dasar ASN yang mana. Jadi nilai dasar ya, nilai dasar apa ya, atau langsung nilai akuntabel ya. Ini pelatihannya juga diganti deh, jadi diganti ini nilai ya, nilai langsung nilai akuntabel. Oke, paham nih ya.
Tuh, jadi mata pelatihan langsung diganti nilai apa. Kan gitu ya. Nah, setelah selesai itu nilai sudah dijelaskan, nah jelaskan secara singkat, kemudian analisa dampak lagi. Ya, analisa dampak nilai tersebut jika tidak dilakukan apa yang terjadi. Selesai itu masuk kegiatan ketiga nih. Nama tahapan ketiga misalnya membuat kuesioner. Uraikan lagi. Oke, paham? Sampai selesai. Jadi A, B di sini ya, mulai A, B, C, D dan seterusnya ini tahapan kegiatan. Paham? Ya. Setiap tahapan kegiatan diuraikan seperti di atas. Ya, nih. Ya. Oke? Ya. Uraian tentang hasil apa yang kita lakukan, kemudian uraian tentang keterkaitan dengan nilai dasar ASN, kemudian di dampak ya di sini ya. Jika dampak ya, analisa dampak nilai. Nih, oke? Setelah selesai semua, maka ditutup dengan nih. Ini baru satu kegiatan loh ya, ini masih persiapan membuat tabel seperti ini. Ingat ya, lihat. Tabelnya bukti pelaksanaan dapat dilihat pada lampiran dan rincian selengkap ini. Tabelnya berubah dari begini. Tabelnya berarti tabel keberapa? Berarti agenda 3, tabel bab 3 ya, berarti di sini tabelnya tabel berapa? 3, caranya menulis bagaimana masih ingat ya? Ya, tabel ketiga titik 1, berarti kan gitu ya. Nah, berarti 3.1 adalah tabel ringkasan pelaksanaan persiapan. Ya enggak? Nah, terus di sini tahapan kegiatannya ya ditulis di sini. Di sini ditulis konsultasi dengan mentor tanggal berapa. Tadi kan Senin ya, tanggalnya aja di sini. Berarti tanggal berapa. Terus mata pelatihan itu tetap ditulis tadi akuntabel dan sebagainya tadi misalnya. Terus yang namanya bukti fisik nulisnya gini. Ini tulisan loh ya. Ingat selalu tulisan, nih tulisan foto, bukan foto ini ditaruh di bukti fisik. Sekali lagi, banyak sekali yang nggak ngerti. Ini loh, tulis. Jadi yang ditulis foto. Kan ini lagi konsultasi nih, ya konsultasi foto, surat surat dukungan, terus apa lagi, ya. Bukan foto yang di sini kok tempel di sini. Ingat sekali lagi. Itulah bukti fisik. Misalnya membuat kuesioner berarti bukti fiksinya ya kuesioner. Ya. Mungkin sama foto aku membuat tuh. Nah, jadi ini kedua, pertama kan tadi konsultasi. Sudah paham sampai sini ya? Ini mata pelatihannya tetap nilai-nilainya tetap ya. Jadi nilai ini bukan mata pelatihan, jadi nilai. Nilainya tadi aja tapi nggak usah tulis seperti tadi loh ya. Kompeten, gitu-gitu aja. Nah, pada saat pelaksanaan bisa berubah ya. Misalnya di rancangan hanya 3, tahu jadi 4 boleh. Jadi semua bab 3 adalah apapun yang kita lakukan sesuaikan. Makanya di merancang kan hanya mingguan, sekarang bukan mingguan, tanggalnya tanggal berapa. Kalau memang sering dilakukan 3 kali ya tanggal sekian, sekian, sekian. Itu. Ya, oke, paham ini? Nah, setelah itu, ini bukti fisik, demikian juga nanti kegiatan kedua, tahapan kegiatannya misalnya di sini tadi isi. Jadi, tabel ini adalah ringkasan dari yang kau cerita. Ya, kemudian bukti fisiknya apa? Terus bukti fisik boleh kalau misalnya siapa ya? Siapa yang melakukan bintek itu bukti fisik boleh di dalam video ya. Dalam bentuk video ya. Kalau perlu dimasukkan di YouTube. Kalau memang bukti fisiknya adalah sebuah video atau demonstrasi seperti Rizkan atau siapa ya Arif melakukan demonstrasi, silakan di video saja. Ya, di video kalau perlu dimasukkan di YouTube. Kalau memang masuk di YouTube berarti bukti fisiknya di sini linknya saja. Linknya. Ya. Ya, jadi yang kegiatan-kegiatan kita
boleh divideokan kegiatannya ya, bukan video tutorialnya ya. Kegiatan kita waktu bintek atau melakukan demonstrasi boleh divideokan. Ya. Tapi kalau perlu dimasukkan dalam YouTube ya. Nah, terus bukti fisiknya berarti link di sini. Setelah selesai ya, ini kan tabel kegiatan 1 ya. Persiapan tadi sudah terisi semua. Jadi 1 2 3 ini berarti ABCD-nya yang tadi tahapan. Terus di bawahnya tabel adik tulis keterkaitan terhadap kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governor sesuai peraturan perundang-undangan. Kau tulis di sini, ya kan tadi kegiatannya kan tadi kegiatan persiapan itu mata pelatihan ASN-nya bagaimana, ya kan? Ya, keterkaitan manajemen ASN-nya bagaimana, kemudian smart governance-nya bagaimana. Paham ini? Untuk kegiatannya. Yang tadi kan ada tadi di tabelmu kan ada setiap kegiatan kan ada keterkaitan dengan agenda 3 kan? Nah, di sini dijelaskan di sini. Tadi kan di tabel hanya manajemen ASN, smart ASN. Nah, disinilah dijelaskan mata pelatihan manajemen ASN. Nih, ditulis secara singkat. Nah, smart ASN-nya ditulis, kalau tidak ada yang nggak usah smart ASN-nya. Oke. Kemudian kontribusi terhadap misi kabupaten. Nah, yang di tabel tadi tuliskan ya, misi keberapa, isinya apa. Terus bawahnya penguatan terhadap nilai organisasi yang tabel ke-7. Pindahkan ke sini. Ya. Oke, paham nih? Yang ini ya, ini kontribusi ini tabel ke-6. Di dalam rancangan diuraikan di sini, tulis di sini. Setelah selesai itu barulah adik masuk ke kegiatan 2. Misalnya melakukan sosialisasi, ya. Sosialisasi kembali lagi A-nya apa seperti ini. Tahapan pertama. Oke? Dan seterusnya. Selesai ya. Jadi banyak ini menceritakan apa yang kita lakukan. Nah, setelah itu Dek sampai 2 3 selesai, misalnya sampai 4, nah, misalnya kegiatannya sampai 4, maka ini adik uraikan aja nih ya, capaian dan kemanfaatan aktualisasi. Jadi ditulislah ya capaiannya seberapa, paham ya? Ya, capaian aktualisasi kan tadi ada misalnya apa namanya sosialisasi sudah sampai seberapa jauh, siapa yang memanfaatkan. Nah, itu diceritakan di capaian. Jadi kalau adik-adik kegiatannya sampai 3.4 berarti capaian dan kemanfaatan aktualisasi itu berarti 3.5. Ya kan? Selanjutnya, paham ini? Ya. Ini kan contohnya kegiatannya sampai 3.3. Berarti kalau kegiatannya sampai 3.5, 5 kegiatan berarti capaiannya adalah 3. Berapa? 6. Ini lanjutan saja. Saya kasih ini ya, supaya ini adalah disesuaikan dengan kegiatan terakhir setelah merencanakan itu. Ini diceritakan hasilnya bagaimana. Sosialisasi sudah dilaksanakan kepada berapa kelompok tani, ya sudah dipahami berapa dinas, kan gitu ya. Nah, itu di capaian hasil. Setelah itu dan terukur nih, dan ini loh capaian hasil itu. Telah berhasil menata apa tadi? Telah berhasil, tadi kan ada ya, kan ada tahap kegiatanmu ya. Misalnya sosialisasi, berapa yang disosialisasi, kan gitu ya. Kemudian melakukan identifikasi apa gitu, atau melakukan apa bintek sudah terselesaikan berapa yang diajarkan, ya begitu. Itulah capaian. Capaian itu siapa yang memanfaatkan, ya sudah dimanfaatkan oleh siapa saja. Kalau kita membuat misalnya sebuah aplikasi, seberapa aplikasi itu dimanfaatkan oleh orang. Nah, ini terukur. Semua yang dicapai harus terukur nih, terukur. Ya.
Nah, setelah itu bab keempat ini. Bab keempat adalah penutup. Nah, tadi ada beberapa orang yang masukkan rancangan tindak lanjut kok dimasukkan di kegiatan. Rencana tindak lanjut nanti di sini. Ya, nih, jadi kesimpulan seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat diselesaikan dengan baik. Ya, berapa persen? Ya, tuh. Kemudian selama ini, ya, selama pelaksanaan aktualisasi, maka nilai-nilai dasar apa saja, ya, yang sudah teraktualisasikan, yang sudah menjiwai. Kan ada 7 itu. Ya, yang paling menjiwai itu apa saja. Kemudian C, kemanfaatannya sekilas saja. Capaiannya sekian-sekian. Habis itu rencana tindak lanjut. Apa yang Anda lakukan setelah ini? Nah, rencana tindak lanjut ini dilihat waktu ide-ide gagasan kita ya yang belum terselesaikan atau yang seperti si Ari misalnya Ari yang di waktu itu yang disosialisasikan hanya berapa UPD gitu. Inginnya ditindaklanjuti supaya semua kena. Semua dapat gitu ya. Oke, sampai di sini aja. Terus kemudian kalau sudah adik-adik nanti tiap laporan mingguan nanti yang dibuat ya ini bab 3 ini. Minggu pertama misalnya kegiatan kirim ke LMS ya satu kegiatan ini tuntas sampai ini. Minggu kedua, minggu pertama boleh ternyata sudah sampai kegiatan kedua ya udah kirim aja kegiatan 1 sampai kegiatan kedua. Minggu kedua berarti lanjutannya. Jadi nanti pada saat ngirim langsung ini aja ya laporan itu. Bab 3 kegiatan pertama apa? Tentu ini dia. Minggu pertama pasti ini dulu kan? Nah, jadi ini kegiatan-kegiatan yang harus kita laporkan di mingguan. Oke, nanti setelah itu adik-adik jadi setelah adik-adik membuat laporan mingguan bimbingannya nanti di LMS. Pasti Bude akan koreksi. Nanti saya jawab di situ. Apa yang kurang, apa yang kurang. Kemudian masukkannya tetap PDF ya. Nanti susah dibuka. Oke, paham ini? Ya, jadi begitu. Kemudian bisa juga saya ingatkan, kalau adik-adik nanti laporan aktualisasi ini, bisa adik-adik membuat sebuah watermark supaya cantik. Watermark itu kalau bisa itu halaman-halaman itu dikasih gambar itu ya watermark itu, tapi watermarknya bukan lambangnya provinsi. Watermarknya adalah sesuai isu yang kita lakukan. Ya, isu yang kita lakukan. Misalnya isunya adalah tertiliner misalnya ya tentang surat. Tapi yang di adalah surat izin tadi, surat keterangan itu. Kalau misalnya si Arif membuat demonstrasi itu tadi penggunaan nabati, maka itu yang kita lihatkan. Ya, jadi yang kita pakai watermark adalah isunya, bukan lambang provinsi. Oke, cukup ya adik-adik ya. Nah, saya kira cukup karena waktu sudah ya saya mau masuk kelas lain. Nah, ada pertanyaan satu aja. Kayaknya sudah jelas. Nanti modelnya laporan nanti saya kirim aja di grup ya. Bab 3-nya. Ya. Jadi sudah gitu aja saya kirim aja ya di grup supaya sekarang tidak ada yang bertanya, nanti pelajari sendiri. Oke? Ya? Sip ya? Ya, kalau gitu saya berakhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam Makasih sejahtera banyak, untuk kita Bude. semua. Ya, yang perlu dilakukan sekarang adalah perbaikan dulu. Untuk menyusun nanti, ya, perbaikan dulu. Ya, untuk menyusun kerjakan aja. Nanti kalau memang Bude belum share, artinya sudah paham tadi tulis. Ya, oke. Saya pamit. Ya, oke. Makasih, Semangat. Bude. Ya, saya langsung live. Silakan. Rizkan boleh di stop.